Orang tradisional itu terpaku pada dua hal, Apa tuh? tidur dan makan. Oh, jadi tidur. dua hal tersebut yang cukup saya struggle. Tantangan makan ya, saya tuh seminggu nggak makan. Di sana? Nggak makan yang seharusnya saya harus makan. Jadi makannya seadanya gitu. Oh, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Mungkin lebih ke psikis ya. Saya banyak terintimidasi dengan makanan-makanan yang referensi saya itu kalau bahasa orang itu I'm a big eater, but not a big food Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Risma N Rahmawati. Kali ini aku mau membahas tentang pengalaman ya satu orang yang luar biasa, seorang dosen peneliti tentang gimana sih rasanya kuliah di luar negeri itu ya, di Inggris ya Pak Fitri ya. Di Inggris, kemudian gimana suka dukanya, kemudian enaknya kayak gimana, kemudian syaratnya apa, nanti kita ngobrol bareng-bareng sama beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat konten YouTube. Yang pertama, kenalan dulu sama beliau. Kira-kira siapa sih? Ya, saya panggilnya Pak Fitri atau Mas ini. Mas nggak Bapak? Iya. Mas? Panggilnya ST Mas kali. aja. Mas aja ya, biar enak ya. Kita kenal dulu sama Mas Fitri. Silahkan, monggo. Oke, terima kasih. Ini Bu Risma, tapi saya lebih cocok manggilnya Mbak Risma. Mbak dosen nih kayaknya masih usianya masih cocok ya kayak saya dipanggil Mas. Oke, makasih pertama seneng bisa join channelnya Mbak Risma ini, salah satu YouTuber lecturer gitu ya, yang perlu kita dukung gitu ya. Kenalannya saya Fitri Kurniawan, Fitri laki-laki. Iya. I'm a male Fitri. Sehari-hari saya mengajar sebagai dosen tetap di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UMS Surakarta, tahu ya? Di Solo. Di Solo ya, Surakarta. Nah, ya sehari-hari mengajar ya. Hal lain ya, futsal, ngomong anak gitu ya. Ngomong ya Pak ya. Kemudian meneliti juga. Peneliti ya, karena itu tridharma dong. Pasti kalau dosen pasti ada trio itu, bahkan lebih biasanya. Lebih dari catur gitu. Ya. 4 biasanya ya. Belum ngurusin borang-borang ya Pak ya. Belum borang-borang, barang-barang di rumah kan, jemuran musim hujan. Malah curhat ya ini ya, apalagi ini musimnya memang baru. Kayak sekarang tuh musimnya memang nggak nentu ya, Mas ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Monsoon namanya kan, monsoon weather. Jadi kadang pagi hujan, kadang siang panas dan gitu-gitu. Iya, kita langsung aja ya di seri Obama Obrolan Bersama Risma. Aku mau tanya nih Mas, kira-kira kenapa sih dulu memilih sekolah di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri? Apakah di dalam negeri sendiri kurang gitu ya, maksudnya kualitasnya harus lari ke Inggris? Oh gitu, kalau itu ini ya, personal motivation. Saya tuh dari kecil tuh suka sepak bola ya. Jadi itu dari kecil, dari saya usia sekolah itu saya pengennya tuh ke luar negeri itu ya, itu motivasi saya. Sepak bola. Saya pengen ke stadion yang namanya San Siro. Mungkin yang suka bola tahu tuh. Yeah. El Milano gitu ya, El Rossoneri di Italia, ya Milan ya. Nah, sehingga sampai kuliah pun saya pengen ke luar negeri. Ya. Yang kedua ya karena harus gratis dong. Karena luar negeri itu selain saya bisa impian pribadi saya ke luar negeri ke Eropa itu senang, tapi ya yang nggak dibayar orang tua pastinya ya, kan. Betul. Karena gitu. biayanya nggak sedikit ya Mas ya. Iya pastinya. Nah itu kayak jadi dua ramuan yang jadi aku banget. Jadi mau saya bertahan sampai bertahun-tahun kan nyoba baru bisa dan berhasil. Yes. Bertahun-tahun tuh berapa kali nyoba sampai dapat beasiswa pastinya ya? Oh iya, kalau saya sampai hari ini pun saya masih nyoba karena saya waktu itu kan S2 ya. Ya S2. Sekarang masih nyoba S3. Setahun itu kalau teman-teman yang Mbak Risma juga tahu, setahun itu scholarship calendar itu ada minimum ada 15 ya. Kalau yang ngikutin, yang tenar-tenar ada Chevening, ada DAAD, ada Fulbright dan seterusnya, ada dari Dikti, sekarang ada malah dari PDP itu yang hits ya. Nah itu saya tiap tahun tuh minimal 5 gitu. 5 kali? 5, jadi minimal 5 surat penolakan setiap tahun. Jadi it's like an energy ini. Ada yang bilang what doesn't kill you make you stronger. Kayak gitu tuh. Kayak buat kamu kuat ya. Karena iya, jadi kayak puas gitu loh kalau udah nyoba dan walaupun hasilnya belum. Oke. Gitu. Kalau aku tuh ini Pak, kadang-kadang gini ya Mas ya. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas gimana? Ya boleh. Yang penting enggak ya. Kalau nyoba ya jangan Mbak. Kadang-kadang kalau nyoba sesuatu hal dan belum berhasil tuh kayak rasanya sedih sih. Kalau Mas Fitri juga ada rasa sedih nggak sih? Sedih pasti ada. Tapi mungkin yang pembedanya adalah ini saya refleksi diri ya. Iya. Seberapa jauh kita akan ngulangin sesuatu, baik itu usaha untuk beasiswa atau apapun sih saya kira. Itu kuncinya kalau kita punya passion dan mimpi. Kalau saya punya grup
kelompok penggiat beasiswa tuh namanya penting submit. Tahu artinya? Iya, yang penting ikut. Submit. Jadi gini nih, kadang orang banyak mimpi tapi nggak pernah nyoba. Nah, nyoba. Anda itu boleh berhak mimpi luar negeri kalau udah pernah nyoba. Iya. Tes aja nggak pernah Nggak gitu. pernah, kok Misalnya, bermimpi, kok ya. mimpi. Nah, ketika itu terjadi kan gagal dan tidak atau sukses atau enggak itu jadi bumbunya. Ya pedih-pedih gitu sih. Tapi saya dulu semakin bangga kayak koleksi itu apa ya Mbak Risma? Kan ada unfortunately gitu ya, opening emailnya tuh ini nggak terima. Ya. Kalau zaman saya dulu ada ADS itu dikirimin kertasnya saya tempelin tuh. Mana lagi nih berhasil submit, cuman belum berhasil lolos. Ya agak ada pembeda ya. Jadi nggak bosen saya sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih berusaha untuk S3 luar biasa. Masih kalau nggak sampai nggak akan nyerah nih Mas Fitri kalau belum sampai lolos beasiswa S3. Ya, bismillah. Ya, kita doakan Gitu. sama-sama ya teman-teman. Amin. Nah, mau ke Inggris lagi atau ganti pembanangan? Saya opportunistic ya. Kemana? Jadi I try everything. Saya coba yang skim ada. Sekarang PhD itu berkurang sekali skimnya luar negeri, apalagi itu kalau teman-teman update itu. Maka saya coba yang saya bisa dan ada. Misalnya kayak sekarang nyoba di New Zealand, kemarin di Turki nih, barusan submit minggu depan ini 15. Ya itu kan cukup jauh dari deviasi awalnya, saya pengen ke Eropa. Apalagi sekarang di Hungarian ya. Stipendium Hungaricum. Saya coba itu, saya udah alhamdulillah 4 kali nggak lulus. Belum keterima. Alhamdulillah iya, dan ini contoh kan, saya nggak ngomong doang. Terus yang terakhir sekarang ada LPDP yang buka, ada program juga yang khusus dosen ini. Iya, sebentar lagi buka. Gitu. Sama aku juga mau coba nih yang LPDP ini. Siap. Kemarin coba juga ya. Iya, baru tes TOEFL. Kalau aku kan pengennya yang di dalam-dalam aja, Pak. Iya. Nggak ke luar negeri karena kemampuanku kayaknya memang. Ya tapi kan sama-sama beasiswa dan harus nyoba. Iya, betul mau sekali. Mau di mana kan saya kira sama aja. Iya. Jadi alasan yang pertama, kenapa Mas Fitri mengambil keluar ya? Karena keinginan dulu waktu kecil senang sepak bola, pengen ke Milan. Sesimpel itu menjadi mimpi yang luar biasa besar loh ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sebetulnya suka dukanya tinggal ke rumah orang, negara orang sih sebetulnya. Atuh ya? Iya, jauh banget. Yang millions, berapa mils ya dari Indonesia? Dari Indonesia, ya suka dukanya kira-kira apa Mas? Kira-kira. Sukanya banyak, sukanya dulu apa dukanya semua? Dukanya dulu aja, baru kita ke suka. Kalau duka saya, I'm a traditional person. Maksud saya, orang tradisional itu terpaku pada 2 hal. Apa tuh? Tidur dan makan. Jadi 2 hal tersebut yang cukup saya struggle. Tantangan makan ya, saya tuh seminggu nggak makan. Di sana? Nggak makan yang seharusnya saya harus makan. Jadi makannya seadanya gitu. Kenapa sih kok bisa gitu? Mungkin lebih ke psikis ya. Saya banyak terintimidasi dengan makanan-makanan yang referensi saya itu kalau bahasa orang itu I'm a big eater, but not a big food tester gitu. Saya referensi makannya nasi goreng, ayam, sate. Ya, jadi kalau mau beralih ke kayak fish and chips, kalau saya dulu di Inggris kan fish and chips, terus ada burger dan seterusnya, itu saya cukup terintimidasi walaupun tubuh saya butuh kan. Iya, butuh makan tapi belum kayak nerima, jiwanya belum nerima gitu kan ya Mas ya. Betul. Jadi I was struggling a lot with the food. Berapa minggu tuh? Semingguan. 1 mingguan ya. Jadi laparnya tuh kayak yang aneh gitu, nggak yang pengen apa-apa karena bingung. Akhirnya setelah 1 minggu beradaptasi, coba buat sendiri, masak, ya gosong-gosong biasa, gitu. Yang pertama itu, yang kedua tidur. Kalau itu saya kira umum ya, karena jam biologisnya sampai sana harus, apalagi sampai sana waktu itu lagi British summer time, panjangan siangnya daripada malam gitu. Jadi saya tuh mau sholat subuh tuh kok terang sekali, jadi bingung. Bisa kan kita masih gelap kan di sini kan ya. Sana udah sisanya terang. Kayaknya udah suka semua deh. The facilities ya. Karena berada di tempat yang baru kan Mas ya. Selain baru, lebih advanced technology, fakultinya karena internasional ya. Anything you can have as a student ada di sana. Kita menemukan teman-teman yang baru dari manapun, situasinya berbeda. Betul.
Tapi untuk adaptasi ada selain makanan sama tidur ada yang lain nggak? Sebenarnya ada apa ya, undercover story ya. Iya, kenapa tuh? Dan ini saya nggak cerita tiap yang hari. Lain. Kayak yang lain, hanya di sini nih. Tapi nanti semuanya jadi tahu. Jadi tahu ya. Kak Bopo ya, nggak konsisten ya. Jadi sebenarnya waktu datang ke sana hari pertama di Heathrow ya, airport di London itu, saya langsung dideportasi seharusnya. Loh, kenapa karena itu? pas hari itu saya juga baru tahu ternyata jurusan di kampus saya itu tiba-tiba tidak buka. Jadi saya sementara dokumen keberangkatan saya kan dari visa, paspor, itu kan student visa. Berdasarkan jurusan yang mengeluarkan. Diambil. Ketika kampusnya jurusannya buka. batal buka, itu semuanya batal kan. So it's like a big nightmare. Saya kayak baru menemukan mimpi saya dream come true, tapi dibilang kertil. Tapi waktu itu saya nolak, enak aja musuh saya balik, kacau nih, saya akan lawan itu. Maka kemudian hari pertama itu, selain itu mungkin rahasianya saya nggak doyan makan juga ya. Seminggu, 2 minggu sampai berbulan-bulan itu Mbak Risma, saya harus ngurus cari jurusan lain. Oh gitu. Sehingga tanpa visa ya, sehingga saya banyak struggle bolak-balik ke student union. Ada pendamping ya, International Student Hub yang dampingin saya ngurus, ya memastikan saya nggak stres dan memastikan saya tetap sekolah karena kalau saya balik gagal semua dong dan saya nggak mau, enak aja udah sampai sana ya gitu. Mimpi udah kecapai harus balik, and it's not my fault. Saya cukup lantang karena ya kalau mereka nggak jadi, saya punya LOE lain, kampus lain dong. Saya nggak berangkat kemarin gitu. Harusnya gitu. Pada akhirnya pindah ke kampus lain? Enggak sih. Prodi lain? Enggak? Akhirnya prodi lain dan jurusan lain. Makanya gelar saya itu cukup... Ini berarti kampusnya sama. Cuman pindah jurusan. Jadi akhirnya gelarnya? Master of Research. Itu adalah PhD MPhil pertama. Harusnya tahun pertama PhD dari program short PhD 3 tahun. Tapi saya ngambil masternya karena beasiswanya dipotong setahun aja harus pulang. Berarti berapa tahun? Satu tahun lebih dikit lah. Satu tahun lebih dikit. Jadi ya ngeri-ngeri sedep, tapi ya I like that one. Iya, tapi kan ada hikmahnya juga pasti. Kalau kita di Indonesia kan 1,5 sampai 2 tahun lah ya S2 itu. Kalau Mas Fitri? Setahun sih. Kalau realitanya setahun sih. Lebihnya itu kan lebih ke administrasi, saya harus nyelesain visa yang segala macam yang belum beres karena saya kertil ya. Ditarik gitu loh kertil tuh kayaknya. Kemudian senangnya yang paling mengesankan hidup di negara orang itu apa, Mas? Apa ya? Ya saya ke stadion sih. Seperti impian pertama. Ya, jadi mungkin agak mungkin kok gitu ya, tapi I cannot lie myself. Dari semua mimpi besar saya sebenarnya duduk di stadion di luar negeri yang saya lihat di TV selama ini tuh, terus denger crowdnya, ikut ngecen walaupun harus nunggu gratisan dan cari diskonnya karena saya nontonnya waktu itu ke Manchester, nunggu tim saya favorit Liverpool main ya. Wah, dan itu saya tuh speechless waktu itu. Gak bisa ngomong. Waktu itu yang juara sih Manchester sih, waktu depan Persi kalau saya yang suka bola tahu. Itu I cannot tell myself, I cannot be happier. Saya nggak bisa lebih seneng dari itu. Karena itu kayak wow. Ya, rasanya, saya cubit-cubit itu rumputnya, kursinya. Jadi dan fotonya itu jadi kayak setiap saya ada sesuatu yang bad mood gitu, saya lihat tuh kayak energi lagi. I couldn't ask Kemudian ini tadi suka dukanya udah, sukanya udah. Kemudian yang aku pengen tanyakan ke Mas Fitri biar teman-teman tahu sebetulnya persiapan yang paling penting ketika kita pengen ambil beasiswa ke luar negeri, beasiswa sendiri dan juga kita cari kampus itu apa? Oke, kalau ini saya ngindarin yang klise ya, karena saya kira itu saya kira teman-teman bisa, karena sekarang jadi kayak lifestyle, scholarship itu kayak lifestyle. Tapi yang perlu mungkin saya share adalah gimana how hard can you fight for your dreams to study abroad. Jadi yang heboh, ayo ikut exhibition scholarship ada. Saya kira everybody can be overwhelmed, seneng gitu. Tapi sebanyak itu, apakah berapa persen dari teman-teman yang nyoba itu benar-benar tulis aplikasi, email ke calon supervisor atau ke departemen yang diinginkan, lalu ikut tes sebagai syarat. Itu kayaknya real. Aksi. Saya sampai punya teori bahwa kalau you mau ke luar negeri, you harus punya paspor. Paspor itu bukti nyata kita mau jadi warga negara luar, internasional kan. Kalau you mau jadi sekolah luar negeri harus ada paspor. Yang kedua, you harus daftar
tes IELTS atau TOEFL. Betul. Dan itu it takes money. Iya, Nah, sampai berapa juta kan? betul. Kalau sekarang 3 juta ya. Kalau kurs dolar sekarang temen tuh daftar main 3 juta. Oh, ya. Pas di upload ini kayaknya masih 3 juta. Ya, pasti Nggak uploadnya masih 3 juta. Ya, tips saya adalah it's important to start your dream. Boleh mimpi ya, tapi saya kira mimpimu tidak dimulai dari ketika itu kau ucapkan, tetapi ketika you mulai submit dan memulai beraksi dengan syarat dan teknis. Seberapa heboh pun kau kabarkan dunia kau ingin luar negeri, kalau ada aksi, nggak aksi, kayaknya ya jangan mimpi, ya tidur aja gitu. Dan IELTS berapa sih kalau sekarang? 7.0? Beda-beda ya Bu. Oh, atau tergantung Risma ini ya. Kan tiap departemen. Kalau saya sekarang PhD ya 7,5, 7 itu. Bandnya nggak boleh ada yang 5 writingnya. Nah kalau yang saya dulu, kalau yang ke Inggris masih 6 deh. Tapi 6 semua bandnya. Karena ya itu beda-beda band deskripsinya, temen-temen bisa cari sendiri infonya. Tapi memang harus punya dulu. Kalau belum pernah tes. Harus komitmen ya. Gitu. Dan itu kan untuk beasiswa LPDP setahu aku juga sama 6.5 apa ya? Ya, tapi ya 6.5 boleh. Yang penting kan kita dapat LOE. LOE itu nanti akan mewajibkan kita ke band tertentu. Dan itu beda-beda. Di Australia beda, kampusnya pun berbeda-beda fakultinya. Mau di LC atau di UK, beda-beda syaratnya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ke Mas Fitri. Mas, karena kita kan berjuang di negara orang, pasti tantangannya banyak, luar biasa kan. Apalagi studinya kita, itu kira-kira gimana sih biar kita bisa selesai tepat pada waktunya. Karena kita bergantung sama beasiswa kan, harus dibatasi. Kamu nggak boleh lebih dari sekian tahun. Jatahnya pas. Iya, jatahnya gimana biar nggak berlebihan. Iya betul. Ini kayaknya mau sekolah di mana aja kayaknya sama. Tapi kalau pressure-nya lebih banyak kalau kita scholarship luar negeri. Karena ada administrasi, ada visa yang harus kita urus. Nggak bisa ditoleransi ya Mbak Risma. Nggak bisa. Nah kalau dari saya mungkin lebih baik kalau saya punya tagline yang saya suka. Saya nggak tahu quote dari mana, tapi itu ada di kepala saya sendiri. Life and study abroad is never always like a Cinderella love story. Happy ending. Singing, dancing, happy ending. Enggak sih. Maka kemudian saya selalu ready for the worst gitu. Kayak kemarin saya dikertil, saya nggak mau langsung nurut pulang, enak aja. Jadi ada fight di sana, it's messy experience, tapi at the end of the day, ketika kita nggak berhenti untuk maju, ya karena kita akan berhenti kalau kita mikirin hal-hal teknis yang kemudian kita tidak jalani, langsung nyerah. Contoh ya, kalau di sana saya bareng MPhil PhD special edition ya itu ya. Teman-teman saya itu kan ada menteri dari Mali, sekarang masih kontak-kontak tuh. Terus perwakilan dari Jamaican government. Jadi saya sendiri yang secara technically tertinggal. Di kelas itu saya boleh share ya? Boleh. Pak Fitri itu, Mas Fitri Pak Fitri lagi. Saya selama kuliah tuh nilai saya, kalau saya share nanti kalau boleh di-share, transkrip nilai saya itu nggak pernah tertinggi di kelas. Pasti? Macam-macam, tapi enggak, pokoknya nggak pernah lebih tinggi dari teman saya di kelas. Saya terakhir. Tetapi saya jamin saya selalu datang paling awal sepanjang tahun. Itu nggak pernah paling awal di kelas. Paling awal di kelas. Artinya usaha saya paling maksimal. Dan saya lulus juga sih sama-sama. Pada akhirnya ya. Iya. Gitu. Tadi gimana tuh? Berarti pada intinya bahwa teman-teman yang baru kuliah, kalau you lihat segala macam skill, terus fasilitas, mungkin pada saat titik tertentu you akan bilang nggak mampu nih, nggak selesai. Tapi sebenarnya kalau you jalanin, fight dan pasti percaya bahwa selalu ada jalan, kita nggak akan berhenti karena itu. Atau minder kah dan seterusnya. Kayak pepatah itu loh, setiap ada kesulitan pasti ada jalan. Iya, klise tapi benar. Klise banget. Betul. Kayak gitu Mas. Mas boleh nambah nggak pertanyaan satu aja ya? Boleh bayar. Yang penasaran soalnya kan aku kan belum pernah ke luar negeri. Oh ya nanti. Iya, mudah-mudahan ada rezekinya. Ini YouTube-nya berkembang bagus, bisa ke sana gitu ya. Aku mau tanya terakhir, karena kita kan warga negara Indonesia, apalagi kayak kita kan habis bekas, apa sih negara bekas jajar lah istilahnya. Kita kan kadang-kadang ada, kalau kita kuliah, inferioritas negara timur dan juga negara barat. Kira-kira di sana apakah ada perlakuan yang nggak mengenakan? Ada istilah rasis nggak sih? Kamu dari timur ya? Saya nggak mau bilang nggak ada, kalau rasis itu eksis ya, karena kita lahir itu rasis memang. Tetapi sejauh mana itu saya kira itu lebih ke gimana kita nyikapinya. Kalau saya sendiri ya, pelajaran terpenting mungkin tadi saya lupa juga share. Kita itu di luar negeri itu yang saya pelajari
yourself you bring yourself with identity. Kita itu sebenarnya membawa identitas. You can be everything, but as long as you don't damaging. Justru yang dicari adalah penghargaan. Kalau di sana tuh yang kita berusaha untuk menjadi diri sendiri dan berbeda. Itu penting. Maka kemudian dulu saya inferior mulai. Tapi justru saya tunjukkan itu, saya pakai peci. Bahkan inferiority ini identitas ya sebenarnya. Yang kita nggak sadari itu sebenarnya dihargai di sana. Oh gitu. You mau pakai batik, saya pakai peci songkok itu, terus pakai sarung, pernah pakai batik, itu jadi kayak artis tiap hari. Where you from? Hey, kamu dari mana ya? Gitu. Nah, termasuk dengan keyakinan kita. Saya dulu agak-agak inferior dulu, bahkan tapi kemudian saya tunjukkan, oh ya, saya juga sholat karena saya Muslim, saya sholat. Tapi kemudian itu justru dihargai, ya kamu hari ini nggak sholat dan seterusnya. Oh, mereka lebih ngerti. Sejauh itu, bagaimana identitas itu sebenarnya dalam bentuk apapun, termasuk asal kita, sehingga seharusnya inferior itu nggak ada. Walaupun saya nilainya nggak pernah terbaik, tapi saya punya identitas. Fitri itu paling rajin. Kelas belum mulai sudah ada. Dan saya nggak pernah bolos. Enak aja gitu ya. Kalau mahasiswa tuh kadang-kadang gini ya, kalau kita ngajar gitu ya Mas ya, kadang-kadang hujan dikit aja udah kayak kelas tuh males banget. Tapi beda. Kalau Mas Fitri, mahasiswanya belum ada, dosanya belum ada, mungkin kursinya aja belum ditata, sekolahnya belum buka udah ke ini dulu dah masuk. Itu poinnya. Dan itu jadi saya bisa konfirmasi, all of my friends knows me by that karakteristik. Dan teman-teman pas reunian online itu bilang, hey Fitri, kamu nggak duluan lagi. Jadi itu jadi identitas yang baik kan. Mereka jadi inget, Indonesia itu rat-latan enak. Jangan sampai kita tuh orang Indonesia, terkenalnya orang Indonesia tuh sukanya jam karet. Jangan sampai, kita harus tunjukkan bahwa Indonesia itu tepat waktu, seperti Mas Fitri ini. Luar biasa. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan kita yang hangat aku dengan Mas Fitri. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat teman-teman semua. Kita doakan semoga Mas Fitri cepat lolos beasiswa. Mana nih tujuannya, mau ke Turki atau mau ke Amerika, Aussie dan segala macam. Nah, terima kasih yang sudah nonton channel aku dari awal sampai akhir. Selamat siang semuanya.